Terima kasih, kasih aplaus buat kelompok yang kedua ini. Ya. Ya, ada beberapa hal yang ingin Pak sampaikan buat kelompok yang kedua, juga kepada yang lainnya yang akan presentasi di yang akan datang. Yang pertama, nanti ya ketika presentasi itu baiknya dibuat pointer ya, dibuat pointer itu akan lebih baik ya, pointer kemudian dijelaskan. Nah gitu, jadi tidak ada kesan membacaan sih gitu ya. Tapi tadi juga sudah bagus ya, akan lebih baik lagi nanti untuk yang akan datang. Jadi dibuat pointer ya, misal begini, cara membangun kejujuran ya, 1 ini 2 gitu aja yang ditampilkan di dalam PowerPoint, kemudian teman-teman menjelaskan dengan bahasa sendiri sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Itu. Yang kedua, semua audien itu punya hak untuk bertanya atau memberikan jawaban ya, bisa membantu pemateri. Kan pematerinya ada 2 gitu ya. Yang satu jadi moderator, satu jadi pemateri. Ketika tanya jawab, dua-duanya boleh memberikan jawaban, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah itu ya. Itu berkaitan dengan untuk perbaikan. Baik, Pak Mar ingin menambahkan sedikit ya, karena tema kita adalah gimana apa tadi membangun ya, membangun karakter jujur pada diri sendiri dan orang lain. Gini, jadi bahasanya adalah ya membangun karakter. Berarti pertanyaannya ya, rumusannya adalah bagaimana cara membangun karakter. Itu karakter apa? Jujur. Kepada siapa? Gitu. Bangunnya di mana? Diri sendiri dan orang lain. Itu ya. Jadi itu pembahasannya. Kalau karakter tadi sudah dibahas, bagus ya, sudah dibahas. Jadi karakter itu bermula dari kebiasaan. Ya, itu kebiasaan yang diulang-ulang, dan tentunya itu merupakan produk dari positive thinking ya, dari cara berpikir atau dari mindset yang baik ya, yang ada pada diri kita masing-masing. Ya, mindset yang baik akan melahirkan pemikiran yang baik, akan melahirkan lisan yang baik, ucapan yang baik, akan melahirkan amal yang baik atau perbuatan yang baik ya. Perbuatan yang baik itu diulang-ulang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah menjadi karakter ya, karakter baik. Karakter buruk juga begitu, dimulai dari pikiran yang buruk. Nah sekarang bagaimana cara menanamkan, cara membangun ya gitu ya. Membangun itu ya menanamkan ya, menanamkan, terus menumbuhkan, menyemai ya, merawat. Itu. Yang pertama, Pak Mar ingin menambahkan sedikit ya. Yang pertama, membangun karakter jujur pada diri sendiri. Yang pertama, teman-teman harus memiliki posting. Posting itu positive thinking. Ya. Ini mindset. Penting ini. Ya, penting. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu bermula dari mindset. Ya. Tuh, mindset ini ada 2, mindset hati, mindset akal, dan mindset hati. Karena akal punya pikiran, ya, hati juga punya pikiran, gitu. Ya, kedua-duanya punya akal, gitu. Akal pikiran dan akal hati. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Maka dua-duanya harus dimatchingkan, gitu. Ya, harus benar. Begini. Saya harus jujur kapanpun dan dimanapun, apapun resikonya. Ini namanya positive thinking, ya, mindset
yang baik. Meskipun saya ditekan, meskipun kondisinya sulit, meskipun banyak orang menuntut saya harus tidak jujur, tapi saya harus jujur, gitu. Ya, gangguan apapun tidak masalah. Yang penting saya harus jujur. Ini nanti kemudian akan menimbulkan prinsip, ya, akan menimbulkan prinsip bagi teman-teman. Itu. Nanti ketika teman-teman dalam kondisi sulit, ingat saya harus jujur kapanpun. Oh, dampaknya ini. Nah, gitu ya. Kalau jujur begini dampaknya. Kalau saya bohong, dampaknya begini. Nah, gitu. Ya. Yang kedua, untuk menanamkan jujur pada diri sendiri, kita harus pandai bermuhasabah, evaluasi diri. Gue ini setiap hari kebohongan apa aja yang udah saya lakukan. Jujur saya udah sejauh mana? Saya udah jujur belum? Apakah saya masih sering bohong? Gitu. Ya, karena jujur nggak hanya cuman jujur pada orang lain, tapi jujur pada diri sendiri. Ya, jujur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Jujur pada malaikat dan seterusnya. Karena kita harus jujur sama mereka, gitu. Kita nggak bisa membohongin. Ya, kita cuma bisa membohongin orang lain. Ya, gitu. Yang ketiga, kita harus berani, teman-teman. Tadi di awal ya, harus berani. Berani apa? Berani mengungkapkan kebenaran, berani mengungkapkan kejujuran, berani menunjukkan kejujuran, gitu. Ya, itu. Jadi kemudian bagaimana cara menanamkan lagi, teman-teman bisa menulis, ya, bisa mencatat apa yang harus diperbaiki. Ini ya. Oh, saya ini. Saya kekurangannya ini. Ini ada namanya analisa SWOT, ya. Kekuatan, kelemahan, tantangan dan hambatan. Ya, ancaman gitu ya. Ini. Jadi ditulis, aku masih sering misal aku masih sering bolong, misal sholatnya. Itu kan berarti kan itu nggak jujur sama siapa? Kita nggak jujur sama Allah. Gitu. Ya. Nah, itu ditulis aku ini. Nah, habis itu apa? Diperbaiki kekurangannya ini diperbaiki gitu ya. Jangan lupa juga teman-teman tulis saya ini punya kekuatan apa gitu ya. Saya punya kelebihan apa. Ini dimaksimalkan. Oh, saya kalau bangun jam 4:30. Ini bagus. Ini jujur ya. Ini dimaksimalkan. Up terus. Ya, ya oke. Okay. Nah, ini sebenarnya ada di materi, kalau di pelatihan itu ada namanya materi konsep diri. Ya, itu penting ini. Ya, materi konsep diri. Pelatihannya 3 hari ini. Kemudian jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Apapun kondisinya, apapun risikonya, apapun tantangannya. Jujur itu berat, tetapi jangan menyerah. Ya, sekecil apapun. Misal teman-teman kalau ulangan tidak boleh nyontek ya gitu. Maka dalam situasi apapun, dalam situasi itu sesulit itu, teman-teman ya jangan melakukan. Ya, jangan menyerah. Oke ya. Terus apalagi bikin perencanaan. Ya, bikin perencanaan ya. Cita-citamu tuh apa? Bikin tuh visinya ya. Kemudian bikin misinya apa aja, apa yang harus dilakukan ya, langkah-langkahnya apa aja. Terakhir, manage diri sendiri ya. Tuh harus adil dengan diri sendiri, di manage ya, di manage. Atur waktunya, atur dirimu. Nah, itu cara membangun jujur pada diri sendiri. Lalu bagaimana cara membangun jujur pada orang lain ya? Ya, satu, jangan berkata bohong dengan mereka. Jangan berucap bohong kepada mereka gitu. Ya.
Itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, selalu menepati janji. Ya. Menepati janji. Kemudian yang ketiga, kalau diberi amanah harus ya bertanggung jawab. Nah, itu membangun kejujuran pada orang lain. Jadi kalau membangun kejujuran pada orang lain itu sebenarnya adalah menanamkan mereka agar jujur pada diri mereka, juga jujur pada kita. Kita jujur sama mereka, mereka nanti akan jujur sama kita. No problem kita jujur sama mereka, mereka nggak jujur sama kita. Nah itu ya, setidaknya itu yang nanti bisa kita kembangkan ya, biar kita ini memang benar-benar jadi orang yang jujur, jadi orang yang sidik ya, karena itu adalah ciri orang-orang sukses. Kalau teman-teman lihat nanti ada di materi saya, itu di materi Asmaul Husna, karakter yang dimiliki oleh para pengusaha besar ya, para CEO itu yang pertama adalah karakter yang pertama itu honesty ya, jujur. Itu penting banget ya. Kerusakan bangsa itu ya salah satunya karena nggak jujur ya. Teman-teman tahu kalau orang nggak jujur itu apa kan ya, kalau di dalam Islam disebut dengan apa orang yang nggak jujur itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Orang munafik bukan, Pak? Iya. Kan cirinya ada tiga ya. Kalau berbicara Bohong. Kalau dia punya janji, diingkari. Kalau diberi amanah, dihianati. Ya itu kan ciri orang yang nggak jujur toh. Iya. Itu. Jadi pejabat kayak gitu. Jadi karyawan begitu ya rusak kan, gitu ya. Oke ya. Salawat tadi jawabannya udah. Kemudian gimana cara meningkatkan karakter baik juga sudah disebutkan tadi. Dimulai dari mindset ya Safi. Kemudian definisi umum tadi juga sudah disebutin tadi sama pemateri. Pak Amar juga sudah menambahkan dimulai dari mindset. Mindset yang baik merubah ucapan yang baik merubah perbuatan yang baik itu dilakukan berulang-ulang, jadilah itu karakter. Itu namanya karakter. Nah, karakter itu nanti akan membantu kepada terwujudnya mimpi-mimpi kalian ya. Nah gitu. Kalian bisa cek orang yang sukses itu mesti mereka punya mimpi-mimpi ya, punya vision ya. Itu untuk sukses itu dibutuhkan satu vision ya, dua action ya, ketiga itu passion, keempat relation. Kamu cari sendiri. Ya, itu 4 on namanya ya, vision ya, action, passion, relation. Bagaimana langkah-langkah mengembangkan karakter tadi sudah. Di dalam keluarga ya berarti harus dibangun di dalam keluarga ya, kejujuran dalam hal apapun. Kalau dapat tugas dari ibu ya dikerjakan gitu ya, dari bapak dikerjakan ya, disuruh berangkat, jangan tunggu-tunggu, iya gitu ya, entar gitu, entar besok gitu ya. Karakter lingkungan di sekolah udah tadi ya, manfaat membangun karakter yang baik bagi seseorang pelajar ya. Pertanyaan Hagen tadi sudah dijawab ya, kalau kita membangun karakter baik ya nanti kita akan beruntung ya, gitu. Orang lain juga akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, gitu aja, sudah 9:30 lebih 1 menit, mohon maaf ngambil waktunya 1 menit di pelajaran selanjutnya. Cukup ini ya. Cukup, Pak. Oke, pekan depan tanggal 4 Agustus Desti sama Vela tolong disiapkan ya. Bagi yang udah ngirim makalahnya di GCR, konfirmasi ke Pak Amar ya, biar Pak Amar download. Siap, Pak. Oke ya, cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.